Ketentuan tentang warga negara Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 26 Ayat 1. Warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli. Itu kategori pertama, orang-orang bangsa Indonesia asli. Kemudian orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Orang-orang bangsa Indonesia asli itu boleh jadi mereka yang tinggal di Indonesia, sejak lahir sudah berkewarganegaraan Indonesia, lahir di Indonesia. Kemudian orang-orang bangsa lain adalah mereka yang menjadi warga negara Indonesia itu karena proses pewarganegaraan. Sejak lahir, misalkan lahir tidak di Indonesia, orang tuanya bukan orang Indonesia, bukan keturunan Indonesia, tapi pada usia tertentu dia mengajukan pewarganegaraan, naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Ketika disetujui oleh presiden, disahkan oleh peraturan perundang-undangan, maka dia menjadi warga negara Indonesia. Itu dua kategori yang dimaksud dengan warga negara Indonesia. Kalau dulu zaman penjajahan kita mengenal kategori warga negara itu ada warga negara pribumi. Orang-orang Indonesia asli itu sebutnya pribumi. Kemudian ada orang bangsa asing. Bangsa asing itu kelompok Arab, kemudian kelompok Cina gitu ya. Itu kategori yang dimaksud dengan bangsa warga negara Indonesia. Jadi kalau sekarang cukup di pasal 26 ayat 1 ini. Uraian rinci tentang siapa saja yang dimaksud dengan warga negara Indonesia itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI. Nah, teman-teman nanti silakan cari di internet Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI. Di sana diatur sedemikian rupa siapa yang menjadi warga negara Indonesia itu. Misalnya begini, yang dimaksud dengan warga negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Ya, mungkin seperti saya dan teman-teman semua. Saya ayah dan ibu itu warga negara Indonesia. Saya lahir dari orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia. Kemudian anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah berkewarganegaraan Indonesia dan ibu berkewarganegaraan asing. Itu diakui sebagai orang Indonesia, ya, warga negara Indonesia. Jadi anaknya itu sekalipun ibu bapaknya berbeda kewarganegaraan, tapi salah satunya adalah orang Indonesia, anaknya diakui sebagai orang Indonesia. Mau ayahnya yang WNI atau ibunya yang WNI gitu ya, itu bisa diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak yang lahir di wilayah Indonesia yang ibu bapaknya tidak diketahui status kewarganegaraannya, maka itu pun diakui sebagai warga negara Indonesia. Ada pasangan suami istri tidak jelas kewarganegaraannya karena dia datang ke Indonesia mencari suaka misalkan, mencari perlindungan, katakanlah dari negara lain, karena dia kabur gitu ya, mencari suaka oleh negara tempat asalnya, mungkin sudah tidak diakui lagi status kewarganegaraannya. Tapi dia masuk ke Indonesia, tidak melalui proses pewarganegaraan, dia masuk untuk mencari perlindungan. Karena dia pasangan suami istri, misalkan melahirkan anak, anaknya itu lahir di Indonesia. Pasangan suami istri itu nggak jelas kewarganegaraannya. Nah, karena dia lahir di Indonesia, maka anaknya diakui sebagai warga negara Indonesia. Atau ada anak ditemukan di wilayah Indonesia, tidak diketahui status kewarganegaraan orang tuanya. Itu juga diakui sebagai orang warga negara Indonesia. Atau ada juga kategori anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI
dan ayah WNA. Di luar perkawinan yang sah. Di luar perkawinan yang sah banyak kasus. Tapi ibunya misalkan orang Indonesia, sekalipun bapaknya orang asing, diakui sebagai orang Indonesia. Sekalipun lahir dari perkawinan yang di luar perkawinan yang sah. Dan banyak kategori lainnya yang dimaksud sebagai warga negara Indonesia. Boleh jadi kita, saya, teman-teman semua, mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia itu karena orang tua kita dua-duanya berkewarganegaraan Indonesia. Atau karena kita memang lahir di wilayah Indonesia. Kecuali mungkin ada dari teman-teman di sini yang orang tuanya berbeda kewarganegaraan atau lahir di luar wilayah Indonesia, tapi karena orang tuanya keturunan Indonesia, berkewarganegaraan Indonesia, maka tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Jadi ini kategori warga negara Indonesia, ada dua kategori yang rinciannya ada di pasal atau di ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Di dalam Undang-Undang tentang kewarganegaraan itu, ada 3 istilah penting yang perlu kita pahami. Pertama tentang siapa warga negara, kemudian kewarganegaraan, dan yang ketiga adalah pewarganegaraan. Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berkaitan berhubungan dengan warga negara. Sedangkan pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Atau bahasa lainnya adalah proses naturalisasi. Orang-orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia, mereka harus melalui proses pewarganegaraan atau naturalisasi. Proses pewarganegaraan dengan memenuhi beberapa persyaratan ini. Ini bisa dicermati syarat-syarat ini di Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kewarganegaraan atau citizenship, segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Kewarganegaraan itu bisa dilihat secara yuridis dari perspektif hukum, kemudian secara sosiologis dari perspektif sosiologi, dilihat secara formil dan dilihat secara material. Secara yuridis, kewarganegaraan itu ditandai dengan adanya ikatan hukum antara warga negara dengan negara yang menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Tadi saya sampaikan, warga negara misalkan terikat oleh aturan hukum yang dibuat oleh negara. Kalau misalkan kita tidak taat pada aturan hukum itu, akan menimbulkan akibat, diberikan sanksi, hukuman, dan lain sebagainya. Kemudian dalam arti sosiologis, kewarganegaraan itu ditandai dengan adanya ikatan emosional, ikatan sejarah, ikatan senasib, dan ikatan satu tanah air. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis ini lebih dekat pengertiannya dengan konsep bangsa. Karena bangsa adalah sekelompok orang yang disatukan oleh karena adanya ikatan emosional, adanya ikatan sejarah yang sama, nasib yang sama, tanah air yang sama, bahkan cita-cita yang sama. Kemudian kewarganegaraan dalam arti formil menunjuk pada tempat. Dalam sistematika hukum, kita mengenal ada hukum publik dan ada hukum privat. Kalau hukum publik ketika ada masalah nanti masuk di misalkan hukum pidana. Nah, masuk di hukum pidana, diatur oleh hukum pidana, ada pengadilan pidana. Sedangkan hukum privat itu yang berkaitan dengan hubungan seorang dengan orang yang lainnya. Biasanya digunakan hukum perdata. Kalau hukum pidana berhadapan antara warga negara dengan negara, ya, hukum publik itu warga negara dengan negara. Kalau hukum perdata berhadapan antara orang per orang. Contohnya begini. Kalau hukum publik, katakanlah yang hukum pidana, seseorang melakukan tindakan kekerasan sampai pembunuhan misalkan. Maka pelaku itu berhadapan dengan negara.
bukan berhadapan dengan si korban atau bukan berhadapan dengan keluarga korban, tapi berhadapan dengan negara. Negara akan menuntut kepada pelaku itu melalui alat-alat kekuasaan negara tadi, ya, diajukan ke pengadilan. Negara yang akan menuntut. Ada laporan ataupun tidak ada pengaduan, tidak ada laporan gitu ya dari keluarga korban. Keluarga korban misalkan memaafkan. Di dalam hukum publik, keluarga korban memaafkan, tetapi negara tetap akan menuntut. Itu hukum publik, ya, hukum pidana, hukum publik. Tapi kalau hukum privat akan diproses oleh alat-alat kekuasaan jika ada pengaduan, ya, karena hubungannya orang per orang. Kalau di antara teman-teman ini ada misalkan yang saling meminjamkan uang, ada satu orang meminjam uang, misalkan aku pinjam uang 500.000 atau 1 juta, janji 1 minggu atau 2 minggu, nanti setelah 2 minggu dikembalikan. Ternyata pada saat 2 minggu tidak dikembalikan, ya. Terus ditagih, ternyata juga belum bisa membayar, ya, dengan berbagai alasan. Dihubungi sudah tidak bisa, ya, nomornya diblokir dan lain sebagainya. Kalau si yang meminjamkan itu merasa, wah ini sudah tidak benar gitu ya, saya dirugikan secara material, maka yang merasa dirugikan itu boleh mengajukan, melaporkan orang yang berutang itu kepada kepolisian. Nanti kepolisian akan memproses secara perdata, bukan pidana. Jadi polisi akan melaporkan kalau ada delik aduan, kalau ada pengaduan. Kalau tidak ada aduan, tidak jadi masalah. Ini dianggap biasa-biasa saja. Beda dengan pidana. Kalau ada pembunuhan, kalau ada tindakan kekerasan pidana, tindakan kriminal, tindakan perampokan, tindakan pencurian, tanpa dilaporkan pun sebenarnya negara akan hadir. Karena urusan publik itu adalah antara warga negara dengan negara. Nah, kewarganegaraan itu berada pada hukum publik. Hubungan antara warga negara dengan negara, bukan antara warga negara dengan warga negara. Itu yang dimaksud dengan kewarganegaraan dalam arti formil. Kemudian kewarganegaraan dalam arti material menunjuk pada akibat hukum dari status kewarganegaraan. Karena kita berkewarganegaraan Indonesia, maka akibatnya kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, ini teoritis sekali, tapi paling tidak teman-teman mengetahui bahwa status kewarganegaraan kita itu melahirkan akibat hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban sebagai warga negara. Asas kewarganegaraan ini akan menentukan status kewarganegaraan ditentukan melalui cara apa? Ada berdasarkan asas kelahiran dan ada berdasarkan perkawinan. Berdasarkan kelahiran, seseorang status kewarganegaraannya akan ditentukan oleh tempat dia lahir. Kalau negara itu menganut asas ius soli. Soli itu daerah, tanah, asal katanya dari tanah. Tanah atau daerah. Di mana dia dilahirkan, maka dia diakui sebagai berkewarganegaraan tempat dia dilahirkan itu. Kemudian asas ius sanguinis. Ius sanguinis itu artinya keturunan, darah. Gitu. Kalau tadi daerah, ini darah. Berdasarkan darah dari orang tuanya berkebangsaan Indonesia, berkewarganegaraan Indonesia. Maka anaknya karena keturunan orang Indonesia, dia berkewarganegaraan Indonesia. Itu asas kelahiran. Kemudian asas perkawinan. Asas perkawinan menyebabkan adanya kesatuan hukum. Karena melalui proses perkawinan, maka anak yang lahir dari proses perkawinan itu memiliki status hukum yang sama, kewarganegaraan yang sama. Demikian juga di dalam asas perkawinan ada persamaan derajat. Tidak ada pembedaan warga negara A dengan warga negara B. Dalam undang-undang tentang kewarganegaraan tadi, kita menganut ada 4 asas kewarganegaraan. Yang pertama adalah kita menganut asas ius sanguinis.
yang berdasarkan keturunan. Jadi di mana saja lahirnya, sepanjang orang tuanya berkebangsaan, berkewarganegaraan Indonesia, maka akan diakui oleh negara Indonesia anaknya itu sebagai warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua adalah asas jus soli secara terbatas. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran. Ini diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi kita mengatur siapa saja yang lahir di Indonesia itu diakui sebagai warga negara Indonesia. Mengapa ini terbatas? Karena boleh jadi yang lahir di Indonesia itu tidak selalu orang Indonesia. Tapi kita mengakui mereka sebagai orang Indonesia. Boleh jadi negara asalnya mengakui dia juga sebagai warga dari negara asalnya itu. Nah, terbatas itu artinya sampai usia tertentu, usia 18 tahun mereka harus memilih. Karena kan pasti akan punya dua kewarganegaraan tuh. Oleh kewarganegaraan Indonesia diberi karena dia lahir di Indonesia, oleh negara asalnya diberi karena dia keturunan orang dari negara asalnya itu. Jadi asas jus solinya terbatas. Kemudian yang ketiga, asas kewarganegaraan ganda terbatas. Jadi sebagai akibat dari tadi, dia lahir di Indonesia, Indonesia mengakui siapa saja yang lahir di Indonesia sebagai warga negaranya, padahal dia adalah orang asing misalkan. Maka dia punya kewarganegaraan ganda. Tapi ini diakuinya terbatas. Yang sesuai dengan ketentuan yang diatur nanti sampai usia 18 tahun. Setelah itu harus memilih. Nah, pada akhirnya asas kewarganegaraan kita menganut asas kewarganegaraan tunggal. Jadi setiap warga negara di Indonesia itu hanya mengakui memiliki satu kewarganegaraan. Saya dan teman-teman satu kewarganegaraan Indonesia. Tidak ada yang lain. Ya, itu yang berlaku di Indonesia. Di tempat lain, di negara lain bisa saja berbeda. Di negara-negara Eropa, seorang warga negara bisa memiliki status kewarganegaraan ganda. Bahkan multiple gitu ya. Multipatride. Jadi bisa satu kewarganegaraan, dua atau bahkan tiga kewarganegaraan. Ini asas kewarganegaraan Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang tentang Kewarganegaraan. Di sini ada keterangan. Undang-undang pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda, bipatrid, ataupun tanpa kewarganegaraan, apatrid. Ya. Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak-anak dalam undang-undang ini merupakan suatu pengecualian. Ya. Pengecualian terbatas sampai usia 18 tahun. Setelah itu diberikan waktu untuk memilih. Ya, ada berapa 3 tahun kalau tidak salah waktu untuk memilih atau melepaskan status kewarganegaraan yang lain. Seseorang bisa saja memiliki dua kewarganegaraan. Di sini ada penjelasannya, saya kutip dari infografis tirto.id. Ada bipatrid, ya, memiliki dua kewarganegaraan. Apatrid sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan. Dia tidak diakui misalkan di tempat lahirnya, ya, karena negara tempat lahirnya itu menganut asas keturunan. Oleh negara orang tuanya juga tidak diakui karena tidak lahir di negaranya. Itu apatrid, gitu ya. Kemudian multipatrid, ini lebih dari dua kewarganegaraan. Jika seseorang yang sudah bipatrid kemudian mendapatkan status kewarganegaraan yang lain. Itu persoalan kewarganegaraan dan ini harus diselesaikan. Makanya di Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal. Bagaimana kalau ada yang bipatrid atau apatrid atau multipatrid? Untuk orang Indonesia ya harus memilih. Misalkan punya dua kewarganegaraan. Dulu ketika Menteri Archandra Tahar diangkat sebagai Menteri ESDM, kemudian diselidik latar belakangnya karena dia lama di Amerika, diselidik ternyata dia punya dua status kewarganegaraan, status kewarganegaraan Amerika dan status kewarganegaraan Indonesia, gitu ya. Kemudian diangkat menjadi Menteri ESDM. Nah, akhirnya
diminta untuk memilih mau status kewarganegaraan Amerika atau Indonesia. Akhirnya Pak Archandra memilih menjadi warga negara Indonesia. Nah, kemudian masuk lagi ke kabinet walaupun tidak jadi menteri tapi dia jadi wakil menteri. Terus ada juga yang paskibraka nasional ketika 17 Agustus mau mengibarkan bendera karena dia tim paskibraka. Ternyata dia punya 2 status kewarga negaraan. Walaupun akhirnya pada saat penurunan bendera dia diberikan izin ya, karena usianya masih memungkinkan dia untuk memilih status kewarga negaraan. Di undang-undang itu juga diatur tentang seseorang yang kehilangan kewarganegaraan. Kita bisa kehilangan kewarganegaraan, tapi kita juga bisa mendapatkan kembali kewarganegaraan itu dengan pengajuan. Nanti teman-teman bisa cermati ya, bisa baca ketentuan ini bagaimana seseorang kehilangan kewarganegaraan. Ini juga tentang bagaimana kehilangan kewarganegaraan